Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan WST. Hari ini Jumat 29 April 2022. Hari ini kita akan bahas mengenai saham Rise, Jaya Sukses Makmur Sentosa. Ada di sektor consumer cyclic. Apa yang menarik dari saham ini? Tentu saja karena saham ini masuk dalam radar dashboard saya, sehingga wajib bagi saya untuk menganalisanya, karena besar kemungkinan saham ini akan melakukan trending di hari-hari ke depan ini. Ini adalah hari libur Bursa Efek Indonesia, tapi seminggu lagi baru buka, jadi video ini bisa menjadi referensi yang panjang selama libur lebaran ini untuk menganalisa apakah benar saham ini layak untuk diinvestasikan. Pada hari Kamis kemarin, tanggal 28 April 2022, saham ini mengalami kenaikan sebesar 17,14% dengan magnitude yang sangat besar sekali. Selama 7 hari terakhir naik sebesar 32,6%. Rentang 30 hari dia naik hanya 1,49%. Kemudian 6 bulan terakhir dia naik 0%. Artinya apa? Bahwa secara teknikal saham ini sedang mengalami tren kenaikan yang bisa dibilang cukup kuat gitu. Ada early signal yang kuat untuk kita bisa masuk. Oke, sebelum mengulik lebih lanjut kita harus melihat dulu bisnisnya apa, karena membeli saham adalah membeli perusahaan, membeli bisnisnya. Jadi kalau kita tidak mengenali perusahaan tersebut, sulit bagi kita untuk menganalisa sahamnya, karena laporan keuangan itulah dan kondisi real itulah yang mencerminkan histori perusahaan tersebut, apakah perusahaan ini akan berkembang di masa depan atau justru akan meredup. Dan kita membeli saham itu bukan untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Kecuali kalau kita berinvestasi saham dalam arti seolah ini sebuah game gitu ya. Jadi sehari katanya bisa masuk dan keluar dan profit 10%, itu menurut saya ya itu paradigma yang salah, karena itu lebih mendekati ke judi gitu. Bagaimana kalau yang terjadi sebaliknya, sehari minus besar? Nah, itulah yang kalau kita tidak melihat analisanya secara fundamental. PT Jaya Sukses Makmur Sentosa ini didirikan tanggal 23 tahun 2003, kemudian dia mengawali bisnisnya di kawasan mixed use Triton Point Warehouse yang terdiri dari pergerakan dan pertokoan di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian Sunrise ini mulai melakukan ekspansi bisnis dengan mendirikan Solaris Hotel di Malang dan Bali, kemudian perumahan Grand Sunrise di Gresik. Pada tahun 2012, Sunrise mulai mengembangkan lagi lini bisnisnya dengan membangun gedung bertingkat yang dirancang oleh arsitek kelas dunia. Pada tahun 2015, Sunrise Property juga mengembangkan 3 Clio Business Hotel. Jadi Clio Business Hotel itu semuanya ada di Surabaya dan berada di lokasi-lokasi strategis. Kemudian grup ini juga mengembangkan high-rise building pertamanya, yaitu Hotel Fasa Surabaya, sebuah hotel berbintang 5. Memang kalau dilihat dari runtutannya, bisnis ini berkembang di Jawa Timur ya, dan Surabaya Barat sebagai kawasan yang sedang berkembang di Surabaya ini tidak luput dari ekspansi mereka. Kemudian juga mendirikan apartemen mewah 100 resident. Jadi memang dilihat dari historinya perusahaan ini sedang berkembang. Masalahnya adalah bahwa apakah fundamentalnya mendukung perkembangan tersebut. Karena kalau memang fundamentalnya tidak mendukung,
revenue-nya tidak naik, otomatis yang terjadi adalah beban perusahaan akan naik dengan adanya investasi yang tidak berjalan. Tapi mari kita lihat lebih lanjut apa yang terjadi. Sebelumnya kita mau lihat IPO-nya pertama kali dulu seperti apa gitu. Ini supaya kita bisa membuat perbandingan dengan kondisi real saat ini. Jadi apakah harga sekarang ini 410 itu terlalu mahal atau harga yang wajar gitu. IPO dilakukan tanggal 9 Juli 2018 di harga 163. Harga saat ini 410 ya saat video ini dibikin. Jadi naik lebih dari 2 kali lipat. Kemudian hasil IPO-nya itu 244 miliar mewakili 15,008 dari total saham. Bagaimana komposisi pemegang sahamnya saat ini? Saat ini pemegang saham mayoritasnya dipegang oleh Transkop Global Sentosa, sedangkan saham publiknya naik menjadi 19,7%. Artinya terjadi kenaikan saham publik dari saat IPO 15% menjadi sekitar 20% saat ini. Itu artinya bahwa demand dari ketertarikan publik ini mampu menyerap porsi saham yang lebih besar. Perusahaan ini ada di sektor consumer cycle. Bagaimana kinerjanya dibanding sektornya? Ini penting supaya kita bisa tahu bahwa perusahaan ini memang dibanding sektornya, perusahaan ini bisa dianggap bisa survive atau sedang dalam fase decline gitu. Sejak awal Februari 2022 saham RISE justru turun, padahal sektor indeks sektornya di sektor consumer cyclic itu naik gitu. Hal ini bisa dimaknai sebagai false signal, hasil akumulasi dari kinerja di kuartal-kuartal sebelumnya. Justru ini menunjukkan poin bahwa ini adalah poin ideal untuk masuk. Perlu kita ketahui nanti di analisa laporan keuangan bahwa memang di 3 kuartal sebelumnya perusahaan ini mengalami net profit income yang negatif. Oke, lanjut saja langsung ke laporan keuangannya. Perusahaan yang bertumbuh ini biasanya memiliki kinerja saham yang bertumbuh juga. Jadi perusahaan yang asetnya bertumbuh, profitnya naik, dari sebelumnya ada potensi untuk perusahaan tersebut naik secara sahamnya juga. Oleh sebab itu penting sekali bagi kita melihat laporan keuangannya. Memang benar ada momen-momen tertentu di mana seolah-olah terjadi asimetrik antara laporan keuangan dan harga saham bertolak belakang. Tetapi menurut penelitian itu hanya terjadi sesaat asimetrik tersebut dan itu memang wajar saja, tetapi pada jangka yang lebih panjang yang namanya perusahaan yang sedang berkembang itu tentu akan naik sahamnya. Itu hasil penelitian yang sudah proven ya, banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti. Dan pertama kita akan bahas mengenai revenue dan net income-nya. Kalau kita lihat grafik ini, selama 3 kuartal terakhir revenue-nya naik. Dalam 2 kuartal atau 6 bulan revenue-nya naik lebih dari 100%, lebih dari 2 kali lipatnya. Dan kalau kita lihat net income-nya, sebelumnya negatif di 3 kuartal sebelumnya, kemudian naik tinggi sekali jadi 33 miliar rupiah. Artinya di sini kinerja perusahaan naik dan kita lihat net profit margin-nya, artinya kemampuan perusahaan untuk generate penjualan atau pendapatan dibanding asetnya naik, artinya kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dibanding revenue-nya itu naik menjadi 33,872 pada Q3 2021. Ini sangat tinggi sekali dan ini menunjukkan bahwa
total revenue yang naik ini signifikan gitu, berdampak pada efisiensi perusahaan. Kalau kita lihat tabelnya, net profit margin jadi 12,7 menjadi minus 10,38, kemudian minus 3,86 dan melonjak menjadi 37,59%. Ini dilihat dari revenue dan net income-nya dan net profit margin-nya, perusahaan ini prospektif sekali. Kemudian kita lihat cash flow-nya. Arus kas operasionalnya memang masih negatif, tetapi sebenarnya ini masih aman mengingat arus kas investingnya ini juga negatif. Artinya memang perusahaan sedang aktif melakukan investasi aset untuk mendukung pertumbuhan perusahaan di masa depan gitu. Dan itu juga didukung oleh arus kas financingnya yang positif, artinya ada pembiayaan dari luar. Ini artinya bahwa terjadi akumulasi pertumbuhan aset untuk menjaga pertumbuhan perusahaan di masa depan. Ini menurut saya cash flow-nya menunjukkan tren yang positif mendukung pertumbuhan perusahaan. Kemudian kita lihat struktur asetnya. Dilihat dari grafik ini, total asetnya cenderung naik walaupun tipis. Kemudian liabilitasnya cenderung datar ya, jadi fluktuasi naik turun, jadi itu enggak terlalu signifikan. Artinya perusahaan mampu mengelola liabilitasnya dengan wajar dan ada kecenderungan ekuitasnya naik walaupun tipis. Dan kalau kita lihat asset turnover-nya, yaitu revenue yang di-generate perusahaan dibandingkan total aset, terjadi kenaikan. Artinya perusahaan makin efisien mempergunakan asetnya untuk memberi potensi pertumbuhan di masa depan. Kemudian kita lihat adalah event yang grafiknya secara teknikal, karena setelah kita bahas tentang fundamentalnya, tentu saja kita harus melihat teknikalnya supaya kita tahu kapan masuk, kapan keluarnya. Dari grafik teknikal ini ada beberapa hal yang penting, yaitu momen di Agustus tanggal 6 2021, yaitu meraih fasilitas kredit 100 miliar dari Bank BCA dengan tenor 12 bulan. Dari grafik ini terlihat bahwa momen tersebut tidak menggerakkan harga saham sama sekali. Bahkan di awal-awal cenderung turun walaupun tipis, kemudian datar sekali. Jadi memang investor belum yakin, karena memang kalau kita lihat di net income-nya masih negatif. Kemudian pada 8 Oktober 2021 mendapat perusahaan merilis news bahwa mereka mendapatkan sedang menggarap proyek baru senilai 300 miliar, dan ini setiap proyek tentu saja menjanjikan pertumbuhan gitu. Potensi ya, jadi belum realisasi. Kemudian pada November tanggal 1 2021 saat itu rek issue ditutup dan perusahaan merilis berita bahwa dana hasil rek issue sebesar 358 didapatkan dari Tanscorp, induknya perusahaan ini, di harga 360. Jadi untuk persentase saham sebesar 84,92%. Ini artinya bahwa induk perusahaan ini memiliki keseriusan dalam mengembangkan bisnis ini, sehingga mau menambah dananya sampai 84,92% dari porsi sahamnya. Jadi harga 358 yang dilakukan pun juga masih masuk akal gitu, mengingat sekarang harganya juga 410. Hal tersebut direspon pasar dengan naik cukup tinggi. Kemudian seperti biasanya,
setelah kenaikan seperti itu selalu, apalagi terjadi di saham-saham yang berkapitalisasi rendah gitu, terjadi profit taking karena memang biasanya yang masuk itu investor retail gitu. Sampai berlama-lama, sampai berapa bulan ya. Ini terjadi di bulan November, Desember naik, kemudian turun sampai sekarang, dan beberapa hari kemarin naik secara drastis seperti kita ketahui. Artinya memang potensi koreksi seperti ini memang selalu terjadi. Inilah yang menyebabkan banyak pemain saham retail rugi di area sini. Tetapi dan mereka biasanya tidak memiliki indikator yang bagus untuk mengukur di mana real bottom line-nya. Rekomendasi saya, harga saham sekarang ini 410, cukup tinggi dengan PBV 2,7 kali. Jika saja ini adalah poin yang penting untuk kita masuk, tetapi kita juga harus prepare untuk yang terjelek. Misalkan saham ini terkoreksi, saya memberi indikator saya mengatakan bahwa bottom line kuatnya ada di 310. Jadi ketika dia sampai di 310 bisa di buy lagi dengan intensitas 2 kali lipat. Dan kecil kemungkinan saham ini turun lebih rendah dari itu. Karena kenapa? Karena memang belum terjadi trending gitu. Kalau kita lihat di fase sebelumnya, trending ini belum terjadi ketika sahamnya memang sudah terkoreksi gitu. Jadi potensi naiknya cukup tinggi, dan sekali lagi saya menduga bahwa bottom line-nya ada di 310. Demikian analisa saya mengenai saham RISE. Semoga ini mencerahkan dan memberi Anda wawasan yang lebih luas. Pada akhirnya ini hanyalah analisa. Anda bisa mengikutinya, tapi juga Anda bisa menjadikan referensi untuk Anda masuk di saham ini. Kapan saham ini akan saya close? Ketika sudah positif. Karena saya yakin sekali bahwa saham ini akan naik lebih tinggi dari harga sekarang 410. Demikian analisa saya, semoga mencerahkan. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Thank you.